Intinya, supaya kita juga masyarakat lebih jelas dan terang benderang, usulan Kemenhaj untuk menaikkan biaya haji 20 juta, nyaris 20 juta itu tidak dibebankan kepada jemaah haji. Itu usulan kami ke DPR. Nah, tapi dibebankan kepada Nilai manfaat dana haji yang dikelola oleh PKH. Kan target kita terakhir nanti, kita berharap bahwa jamaah haji kita tidak perlu harus 40 hari. tapi bisa dipersingkat. Dari persingkat Jadi paling tidak 30 hari sudah cukup. Dari 40 hari dipangkas bisa jadi 30 hari. Bisa juga nggak nih dipangkas antreannya? Nah, Memang kita menghitung 26 tahun itu rata-rata antara jumlah pendaftar yang 5, sekian juta itu dibagi dengan kota yang kita dapat. Kota yang kita dapat 221 ribuan karena ketemu 26, sekian tahun. halo, kembali lagi di On Point with Adistila Rasati. Ada beragam topik yang menjadi sorotan publik di pekan terakhir belakangan ini. Kalau kita membahas soal berbagai macam topik, salah satu yang tidak boleh dilupakan adalah soal juga pelaksanaan ibadah haji 2026. Ada berbagai macam catatan dan juga evaluasi di bawah Kementerian Haji dan juga Umroh pelaksanaan ibadah haji 2026 ini. Nah, di hari ini saya kedatangan tamu spesial di studio digital Kompas TV di On Point with Adistila Rasati. Ada Menteri Haji dan juga Umroh Republik Indonesia, Muhammad Irfan Yusuf. Assalamualaikum, Gus Irfan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar? Alhamdulillah baik-baik. Iya. Selamat datang di On Point with Adistila Rasati. Terima kasih. Terima kasih sudah menyempatkan waktu. Ini pertemuan kedua ya. Atau kedua apa ketiga ini. Pertemuan kedua karena pertama kita bertemu pada saat Haji Outlook sebelum pelaksanaan ibadah haji, dan kedua kalinya di sini kita bertemu setelah pelaksanaan ibadah haji 2026. Saya ucapkan selamat karena memang sudah pelaksanaan ibadah haji 2026 sudah selesai dilakukan, walaupun memang ada berbagai macam catatan kecil pasti, tidak ada yang sempurna begitu ya. Nah, saya ingin tahu dulu kalau penilaian itu kan biasanya dari orang lain ya pastinya. Betul. Tapi dengan berkat kerja keras tim dan juga di bawah Kementerian Haji dan Umroh, dari skala 1 sampai 10 yang sempurna, berapa kerja keras tim dari Kementerian Haji dan Umroh pada pelaksanaan ibadah haji 2026? Ini paling sulit menilai diri sendiri. Tapi haji ini kan ada beberapa komponen. Ada komponen yang menurut kami bagus. Seperti petugas haji kita lihat 8 atau 8,5 lah. 8 sampai 8,5. Petugas hajinya loh ya. Ada yang lain. Komponen yang lain. Mungkin agak menurun kan. Kalau average mungkin ya 7,5 mungkin. 7,5. Kalau 7,5 berarti lulus ya, Gus? Lulus. Tapi tinggal lulusnya itu statusnya apa itu? Cum laude atau dengan keprihatinan atau bagaimana? Tapi kalau di rata-rata berarti di bawah kepemimpinan Gus Irfan begitu di Kementerian Haji dan Umroh pada pelaksanaan ibadah haji 2026 7,5 begitu ya. Nah, tentu ada catatan-catatan, tapi Betul. Sebelum ke catatan-catatan, saya ingin tahu dulu 3 keberhasilan terbesar penyelenggaraan ibadah haji di tahun 2026 ini di bawah Kementerian Anda, Gus Irfan. Pertama tentu visa haji keluar jauh sebelum waktunya. Pertengahan Ramadan udah keluar semua jamaah haji. Kedua tentu kartu nusuk, kartu semacam ID, semacam nyawanya jamaah selama di Makkah. Sudah kita bagikan selama di Indonesia sebelum berangkat. Dan yang ketiga tentu petugas haji kita yang kita siapkan dengan begitu baik, sehingga alhamdulillah banyak mendapatkan respon positif dari jamaah. Itu tiga poin, walaupun banyak yang lain. Oke, itu tadi 3 catatan keberhasilan yang di atas rata-rata lah ya. Paling tidak lebih baik dibandingkan di tahun 2025. Apalagi pada saat itu kan kita semua was-was ya pelaksanaan ibadah haji 2026. Waduh, ini kemarin ada perang nih ya kan. Betul. Geopolitik Amerika Serikat versus Iran begitu. Kementerian baru lagi. Kementerian baru, deg-degan ya pasti ya. Aduh, ini gimana ya kan, PR besar. Nah, kalau soal 3 catatan yang dirasa perlu dievaluasi begitu ya, perlu
dikembangkan lagi menjadi lebih baik? Kalau dari DPR sendiri, ini ada 3 poin persoalan transportasi di Armusna, kemudian ada keterlambatan penerbangan dan distribusi spesifikasi konsumsi. Kalau dari Kementerian Haji dan Umroh sendiri seperti apa? Tentu Armusna, kondisi Armusna, akomodasi Armusna khususnya di Mina jadi catatan kami yang pertama. Yang kedua Istiqtoah Haji, Istiqtoah Kesehatan Haji yang jadi catatan kami. Yang ketiga mungkin memang benar ada kita harus perbaikan dengan pola pembagian konsumsi. Nah, pola pembagian konsumsi yang akan diperbaiki itu semacam apa nanti ke depannya? Kita banyak mendapatkan keluhan dari sebagian jamaah, ini kok terlalu asin, ini kok kurang asin, ini kurang pedas. Karena memang lidah per daerah beda-beda. Daerah ini suka pedas, daerah ini suka asin. Nah, itu yang harus kita cermati. Oh, nanti kalau kelompok ini harus kita sesuaikan sedikit lah. Tapi pedas memang nggak boleh. Pedas nggak boleh karena khawatir ada bereaksi di perut pencernaan. Sehingga itu. Jadi itu yang menjadi perhatian kami, termasuk delivery-nya yang ada beberapa daerah yang sedikit terlambat. Nah, termasuk juga soal transportasi juga, kan ini juga menjadi poin krusial juga ya pada saat pelaksanaan ibadah Haji 2026. Betul. Tapi ini transportasi yang mana dulu? Termasuk kan ada transportasi dari tanah air ke tanah suci atau kembalinya atau transportasi lokal. Transportasi lokal itu juga bisa antara bandara Madinah ke kota Madinah atau dari Madinah ke Mekah atau balik Mekah ke Madinah. Tapi yang untuk Armusna itu aman semuanya? Tentu dalam artian aman 100% pasti enggak. Ya. Tapi secara umum kita sudah mentargetkan jam sekian harus terangkut semua, alhamdulillah tercapai. Baik dari kota, dari hotel ke Arafahnya, kemudian dari Arafah ke Musdalifahnya, maupun dari Musdalifah ke Minanya. Itu insya Allah alhamdulillah sudah terangkut sesuai dengan target kita. Walaupun ada beberapa yang terangkut pada last minute target itu. Oke, kalau untuk tenda selama di Arafah kan juga menggunakan tenda begitu ya pada jemaah. Ini juga menjadi perhatian. Waktu itu ada beberapa jemaah yang juga mengeluhkan, kemudian ada kasur juga dikeluhkan. Nah, ini perbaikan semacam ini harus benar-benar menjadi catatan penting juga pastinya untuk Kementerian Haji dan Umroh. Ini catatan yang kami garis bawahi dan kami serahkan ke Kementerian Haji dan Umroh Saudi dan juga kami tembuskan ke syarikah yang melayani. Nah, itu jadi persoalannya sebenarnya gimana nih? Kita biar clear lebih jelas lagi. Jadi Arafah Mina itu pure murni kekuasaan, bukan kekuasaan kita. Kita hanya bisa pesan, kita hanya bisa minta begini-begini, tapi pelayanannya murni dari syarikah. Dan kita punya catatan, kamu kemarin melayani kami janjinya segini, kok segini, itu menjadi catatan kami. Dan saya ingatkan juga kepada mereka, kalau memang nggak bisa memperbaiki ya udah tahun depan kita cari yang lain. Dan sudah ada koordinasi semacam itu dilakukan oleh Kemenhaj, termasuk juga sudah memperoleh jawaban soal itu, Gus? Ini yang masih menjadi PR dari teman-teman di kantor urusan haji di Saudi. Mereka harus saya minta menyampaikan ke syarikah itu bagaimana. Yang kedua terkait Arafah minim isu, Mbak ya. Karena Arafah lebih tertata, tempatnya lebih luas. Yang banyak isu di Mina. Karena relatif lebih kecil tempatnya, lebih sempit sehingga pengaturannya agak ribet dan lebih panjang. Kalau Arafah kan ada yang satu malam saja, ada yang pagi nyampe, sore udah bergeser. Kalau di Mina itu ada beberapa hari dan tempatnya sangat terbatas. Inilah yang kemudian juga harus menjadi catatan ya Pak ya. Kemarin kita mensiasatinya dengan tanazul. Artinya mereka tidak tinggal di tenda, tapi tinggal di penginapannya masing-masing yang dekat dengan tempat melempar jumroh itu.
Oke. Nah, ini kalau kita tuh udah melihat, tenda, kemudian konsumsi, termasuk juga transportasi, ini kan yang kemudian menjadi banyak sorotan juga Betul. begitu ya ketika di sana. Nah, kalau, soal indikator keberhasilan nih, Pak. Nggak apa-apa dong kita membahas soal indikator keberhasilan. Tadi kan kita sudah membahas soal catatan. Nah, indikator keberhasilan kementerian ini di 5 tahun ke depan ini seperti apa sebenarnya, Gus Irfan? 5 tahun ke depan tentu kita berharap bahwa proses haji kita ini sudah sangat-sangat tertata dengan baik, ya, di mana antrian sudah jelas, disti daftar, saya pasti berangkat 2 tahun lagi. Tuh. Itu waduh alhamdulillah banget kalau saya daftar hari 2 tahun lagi. Tapi kan kenyataannya artinya itu secara IT-nya harus lebih bagus lagi. Yang kedua tentu pelayanan di Saudi tentu akan lebih baik, terutama akomodasi dan makannya, konsumsi. Yang ketiga tentu bagaimana yang selama ini menjadi diskusi antar jamaah maupun teman-teman lain adalah bagaimana kasus-kasus atau pertanyaan-pertanyaan tentang apakah ini seperti contoh ini, kemarin ada istilah murur. Murur itu mereka tidak berhenti di Musdalifah, itu masih diperdebatkan. Nah, kita berharap tentu tidak harus diperdebatkan, tentu kita udah ada kesepakatan apa yang kita lakukan. Itu kan karena memang kondisi kesehatan ya Pak ya. Kemarin juga ada teman-teman dari MUI mengatakan Arba'in itu yang sholat di Madinah 40 rakaat itu tidak harus, justru yang lebih sunnah itu justru yang tarwiyah. Itu juga jadi perdebatan. Nanti kita secara perlahan-lahan akan kita coba itu. Dan target kita terakhir nanti kita berharap bahwa jamaah kita tidak perlu harus 40 hari. Tapi bisa dipersingkat. Dipersingkat paling tidak 30 hari sudah cukup. Oke, jadi selama ini 40 hari bisa dipersingkat menjadi 40 hari, itu juga bisa memangkas biaya. Memangkas cost living, kejenuhan juga. Oke. Karena udah cukup lama di sana dan juga tentu banyak berefek ke hal-hal yang lain. Oke, ini juga sudah dipikirkan begitu ya, dari 40 hari dipangkas bisa jadi 30 hari. Bisa juga nggak nih dipangkas antreannya? Nah, udah bukan rahasia umum lagi. Ketika daftar haji nanti, kayak saya daftar haji kalau reguler, ya udah nanti mau pensiun baru insya Allah kalau ada jalannya. Kapan daftar? Belum daftar Pak, gimana? Mudah-mudahan Allah mudahkan ya kan melalui jalan-jalan lain, pintu-pintu lain. Jadi gini, memang kita menghitung 26 tahun itu rata-rata antara jumlah pendaftar yang 5, sekian juta itu dibagi dengan kota yang kita dapat. Kota yang kita dapat 221.000, karena ketemu 26, sekian tahun. Tapi prakteknya, dan ini seperti permintaan Presiden, bisa nggak dipercepat lagi ini? Jadi memang Presiden sudah punya atensi soal ini? Iya. Udah kita laporkan, kita sudah mencoba merubah bagian kota sehingga bisa dipercepat lagi nggak? Itu pertanyaan beliau. Dan kita juga. Tapi prakteknya yang tahun ini berangkat, ya tahun 2012 itu rata-rata mereka yang daftar tahun 2012, 2013, dan 2014. Artinya maksimal 14 tahun yang sekarang berangkat. Mungkin yang tahun depan juga masih sekitar itu. Sama, sekitar 14 atau 15 tahun. Ini 2027. Nanti itu. Nah, 2028. Nanti semakin panjangnya akan semakin mendekati angka 26,4 tahun itu. Kalau tidak ada tambahan kuota. Kalau tidak ada tambahan kuota. Nah, kita berharap pemerintah Kerajaan Arab Saudi bermurah hati lagi. Sebetulnya bukan bermurah hati lagi, tapi itu kan hitungannya 1 per mil. Per 1.000 penduduk muslim itu dapat 1 jatah.
Sementara penduduk kita kan 280 juta. Katakanlah muslimnya 250 juta, berarti harusnya dapatnya 250.000. Nah, itu kan bukan masalah murah hati apa enggak, tapi memang hak seharusnya yang kita dapatkan. Gitu. Jadi ya kita tidak mau bicara pemurahan, kita hanya minta ikhlas. Kalau emang jatah kita 250 ya 250 lah. Gitu. Tapi walaupun begitu, kalau nanti tiba-tiba dikasih 250, kita juga bertanya pada diri kita sendiri, siap nggak kita dengan tambahan itu? Saya yakin kita siap kalau tambahannya itu sejak awal. Oke. Sekarang kita Indonesia 250, kita siap. Tapi kita sebulan depan mau pemberangkatan haji, Indonesia tambah lagi 30.000. Itu yang bikin kelabaan, akhirnya banyak masalah seperti kemarin. Tahun-tahun yang sampai ke Pansus, ada yang sekarang ya udahlah bermasalah hukum juga itu. Karena diberikan mepet. Mendadak, mepet. Jadi kurang persiapan. Gak siap, sehingga karena berbagai pertimbangan jadi seperti itulah. Oke, itu kalau kita membahas soal antrean, mudah-mudahan ke depannya semakin dipermudah lagi, semakin dipersingkat lagi, begitu kan? Jangan. Tapi kalau ada tambahan juga saya berpikir, ditaruh di mana? Di Mina. Mina tempatnya nggak bertambah, kecuali tendanya di tenda tingkat itu baru. Nah, kalau yang soal kampung haji gimana tuh, Gus? Kampung haji sedang disiapkan oleh teman-teman Danantara. Oke. Bukan kita yang menyiapkan. Kita hanya terbatas sebagai user kalau sudah siap. Nah, rencananya itu sudah ada kapan siapnya tuh belum ada atau gimana? Udah ada komunikasi belum sama Danantara? Komunikasi awal sudah, tapi progresnya belum. Teknis progresnya kita belum tahu persis. Tapi ya tentu kita setelah ini kan kita banyak komunikasi lagi dengan teman-teman Danantara. Oke. Nah, yang juga menjadi sorotan adalah pernyataan Gus Irfan di DPR kemarin loh, yang menyatakan Kemenhaj mengusulkan adanya kenaikan biaya haji di tahun depan 2027 itu nyaris 20 juta. Nyaris 20 juta. Saya bilangnya nyaris 20 juta ya. Nah, ini gimana nih? Yakin nggak bakal di-approve sama Presiden Prabowo Subianto? Kan lagi efisiensi. Betul. Jadi ini kita hitung-hitungan yang lumrah saja. Dolar segitu naiknya terhadap rupiah. Real naik juga seperti itu. Kemudian aftur juga naik. Kemudian pemerintah Saudi mengupgrade layanannya. Kalau di Arafah Mina kemarin kita ngambil paket D, paket termurah. Sekarang paket D dihapus. Tinggal paket C. Artinya apa? Harga pasti naik. Kemudian saya juga kemarin, tim kami melakukan survei di pasar-pasar lokal di sana tentang harga bahan pokok, semuanya naik. Dan itu pasti akan berpengaruh pada harga konsumsi yang harus kita bayar. Walaupun akan ada rencana hari itu dipangkas jadi 30 hari, tapi itu rasa-rasanya nggak bisa dalam waktu simsalabim dalam waktu. Oh, berarti itu 2027 itu belum bisa tuh ya? Belum bisa. Berarti 2000 berapa? Nah, ini tergantung komunikasi kita dan kesediaan tuan rumahnya untuk bisa meng-approve itu. Oke, jadi dengan pertimbangan dolar lagi naik, aftur juga harganya juga lagi naik, kebutuhan bahan pokok di sana juga lagi naik, pelayanan dinaikkan juga. Tapi kita juga sudah mengajukan usulan RK itu ke DPR, disertai dengan usulan juga ada pembagian pembiayaan. Oke. BPIH itu adalah biaya penyelenggaraan secara umum. Ada BPIH. BPIH itu biaya yang dibayar oleh jamaah haji. Tahun kemarin BPIH-nya 87 juta, tapi yang dibayar oleh jamaah haji hanya 50 sekian. Gitu. Ada penggunaan nilai manfaat dana haji yang dikelola oleh PKH sebesar 37% lah, sekitar itu.
Jadi 37% dari pengumuman nilai manfaat, yang 60 sekian itu yang dibayar oleh jamaah haji. Dan kita usulkan selain BPIH-nya yang sekian itu, kita usulkan cobalah kita coba seperti tahun 2022 pasca COVID. Waktu itu nilai manfaat itu hampir 60%. Sementara yang dibayar oleh jamaah haji 40%. Nah, kita juga usulkan itu juga. Dengan pembagian 60 dan 40, itu biaya yang dibayar jamaah haji hampir sama dengan tahun kemarin. Mungkin sedikit di bawah tahun kemarin. Berarti 2026 lah ya kalau 2027 itu. Berarti intinya supaya kita juga masyarakat lebih jelas dan terang benderang, usulan Kemenhaj untuk menaikkan biaya haji 20 juta, nyaris 20 juta itu tidak dibebankan kepada jemaah haji. Betul. Itu harus diklarifikasi, jangan sampai tiba-tiba gaduh nih ya. Nanti ada headline biaya haji naik 20 juta. Nah, ini harus diluruskan. Itu tidak dibebankan kepada jemaah haji. Itu usulan kami ke DPR. Tapi dibebankan kepada nilai manfaat dana haji yang dikelola oleh BPKH. Ini sekaligus juga kita untuk memacu BPKH supaya terpacu untuk bisa menginvestkan dana haji itu ke pos-pos yang sangat produktif. Bukan pos-pos yang relatif aman tapi kurang produktif. Selama ini memang yang terjadi hampir 80% itu ditanam di sukuk. Kemudian hampir 15% di deposito. Padahal dan itu ya memang aman, sangat aman ya. Tapi ya hasil nilai manfaatnya ya standar lah sekitar 5-6%. Jadi ya karena minim resiko lah ya. Minim resiko. Itulah ya kemudian makanya dialihkan ke di sukuk ya, lebih cenderung ke sukuk juga minim resiko, tanpa resiko malah. Makanya dipilih ke sukuk kan. Iya. Makanya kita usulan pembagian 60% nilai manfaat, 40% jamaah haji itu untuk memacu BPKH supaya lebih progresif dalam menempatkan dana haji kita. Kita juga kita sudah membahas soal biaya, antrean, kemudian catatan-catatan yang harus dievaluasi perbaikan ke depannya di 2027. Nah, yang juga harus menjadi sorotan adalah bagaimana pelayanan ibadah haji ini bisa ramah kepada kaum rentan, penyandang disabilitas dan juga semacamnya begitu ya. Nah, bagaimana Kementerian Haji dan juga Umroh untuk pelaksanaan di tahun depan? Kita nggak bicara tahun depan, tahun ini. Tahun ini dulu. Nah, tahun ini gimana nih? Tahun ini ada di sana ya, ada bagian layanan konsumsi, ada layanan transportasi, ada layanan landis, lansia dan disabilitas. Mereka itu kita siapkan sejak di sini. Kamu nanti saya siapkan di bagian pelayanan disabilitas dan lansia. Tugasmu ini. Dan nanti begini, harus begini. Pelatihannya begini. Sudah kita siapkan 1 bulan selama di Pondok Gede kemarin. Jadi sudah kita siapkan. Dan tentu karena tahun ini sudah dimulai, tentu tahun 2027 juga akan lebih kita intensifkan lagi bagaimana menyiapkan mereka untuk dua layanan bidang ini, lansia dan disabilitas. Ini yang memang sudah dipersiapkan petugas hajinya begitu ya untuk bisa melayani lebih concern ya, konsentrasinya lebih fokus lagi kepada lansia dan juga disabilitas. Nah, kalau membahas soal petugas haji tadi kan sudah dikatakan ada petugas haji yang memang konsentrasinya untuk mengurusi dalam tanda kutip ya, melayani lansia dan juga disabilitas. Alhamdulillah Kompas TV ada 2 nih karyawannya
yang punya kesempatan untuk menjadi petugas haji di bawah Kementerian Haji dan Umroh. Ini ada, saya panggil dulu nih, ada Assalamualaikum Ibu Hajah Jihan Novita. Halo, Assalamualaikum Bu Hajah. Gak apa-apa, masuk. Nah, ini Gus salah satu petugas haji yang juga ikut seleksi juga. Jadi untuk diketahui untuk para netizen, kalau petugas haji ini harus lulus seleksi ya. Betul. Ketat. Nah, salah satunya adalah ini Hajah Jihan Novita, cantik sekali ya. Petugas haji. Berapa lama jadinya Jihan untuk menjadi petugas haji di sana? Tugas jadi petugas hajinya di Dakar Madinah itu 77 hari. 77 hari loh Gus. Tapi sebelum itu kan dilatih dulu ya Gus. Dilatih dulu, masuk dulu 20 ya. hari di asrama haji. 20 hari di asrama haji. 10 hari kita secara online. Jadi memang totalnya sekitar 100 hari 100 mungkin ya. hari, 3 bulan Iya, lebih tuh. 3 bulan lebih. Pelaksanaan ibadah haji 2026 bagaimana? Suka dukanya pasti banyak sukanya ya, karena semua duka di sana jadi suka gitu kan. Selama 77 hari kebetulan saya di layanan media center haji kan, kita punya 2 tugas sekaligus. Kalau di tusi atau tugas dan fungsi layanan lain kan mereka langsung berhadapan dengan jemaah gitu ya. Terus tugasnya konsumsi ya akan melayani kebutuhan konsumsi untuk jemaah. Transportasi juga akan mengurusi soal transportasi jemaah. Tetapi kalau kita media center haji gitu ya, kita tugasnya memang media center, meliput gitu ya, memberitakan. Tetapi di sisi lain juga ada tugas yang harus kita nggak bisa tinggalkan, yaitu melayani jemaah. Jadi memang di media center haji itu ada 2 tugas sekaligus yang kita emban selama kita menjalani tugas di Tanah Suci kemarin. Terus ya pelaksanaannya Masya Allah ya, kalau tahun ini tuh jadi alhamdulillah Gus, terima kasih. Ternyata kita baru ngerasa kalau kenapa sih ya 20 hari tuh dididik semi militer gitu ya di asrama haji. Nah, itu juga jadi pertanyaan juga. Ternyata manfaatnya apa nih? Jawabannya tuh di sana. Ternyata kita dengan 20 hari bersama ditambah 10 hari itu online gitu ya. 30 hari sudah menyatu dengan 20 hari di sana di asrama haji itu udah menyatu dengan petugas-petugas haji lainnya dari tugas dan fungsi layanan lain-lainnya. Jadi Oke, bukan jadi hanya bondingnya kuat ya, udah mulai bondingnya kuat di tanah air. banget. Terus kita udah tahu kita harus apa di sana gitu ya. Terus bukan hanya kita di sini melayani, kayak tugas kita adalah MCH, tugasnya ini adalah perlindungan jemaah, tetapi kayaknya mencakup semuanya gitu. Semuanya harus paham. Di sini bahkan bukan hanya di antar tusi ya, antar layanan, tetapi juga antar daker. Kadang kita dari Madinah saat kita bergerak ke Mekah, di Mekah kita bergerak pakai baju petugas, semuanya nanya ke kita gitu. Jadi dan kamu harus tahu jawabannya. Harus tahu jawabannya. Di situ bukan dokter, tapi kita harus bisa tahu gimana caranya melayani jemaah saat mereka ngeluh sakit, mereka butuh bantuan medis apa segala macam, itu kan yang harus kita langkah awal ya. Terus juga tiba-tiba jadi ustazah ya Gus di sana. Nah, itu gimana kok? Masya Allah. Ustazah Jihan. Jadi banyak yang tiba-tiba nanya, ini saya belum ini baiknya sholatnya gimana ya? Nah itu kan hal-hal yang memang sebenarnya kita tadinya awam tapi jadi harus mendalami itu gitu. Jadi makanya tapi alhamdulillah adalah kita sudah dibekali di asrama haji itu selama 20 hari. Jadi sedikit banyak juga kita udah tahu apa yang harus kita berikan, informasikan kepada jemaah gitu. Dan tahun ini tuh benar-benar semua tusi, petugas haji, semua dakar, bahkan kita bonding banget, kita kenal satu sama lain. Jadi misalnya ini adalah kebutuhan di sektor 1, misalnya sektor 1 Dakar Madinah, ini nggak menutup kemungkinan sektor lainnya juga akan membantu gitu. Jadi benar-benar akhirnya bisa merasakan gitu ya, oh ternyata ini loh maksudnya. Terus jiwa korsanya itu sangat terasa gitu ya. Jadi benar-benar satu komando, kita semuanya melayani jemaah. Tentunya adalah tujuannya untuk memberikan pelayanan terbaik sih untuk jemaah. Nah itu kan tadi membahas soal bagaimana suka duka menjadi petugas haji 2026. Nah ada nggak nih masukan supaya pelayanan ibadah haji di 2027 supaya bisa lebih baik lagi melayani jemaah, insya Allah?
apa ya, karena di sana semuanya kita menjadi satu kesatuan ya. Jadi saya pun walaupun di sini adalah karyawan Kompas TV, media center haji, tapi saya juga tidak bisa terlepas dari Kementerian Haji. Jadi misalnya masukan itu juga masukan buat saya seperti ya Gus. Jadi masukannya adalah ya sepertinya mungkin tenaga kesehatannya lebih diperbanyak karena Tenaga kesehatannya, Gus. karena di sana itu semuanya jadi merangkap dokter ya Gus ya. Semua jemaah butuh pertolongan medis, sedangkan untuk tenaga medisnya tuh jumlahnya juga untuk dibandingkan dengan jemaah tuh masih kurang gitu, bisa dibilang itu sih. Sama ya mungkin layanan lansia dan disabilitas juga lebih diperbanyak karena kan kita sebagian besar juga jemaahnya adalah lansia dan orang-orang yang rentan gitu. Jadi benar-benar itu sih sebenarnya Gus, lebih ke tenaga kesehatannya mungkin. Terus tapi kalau misalnya dilihat lagi ya semua masukannya nanti akan udah jadi udah catatan sama Udah jadi Kemenkes. Karena catatan kita di sana pastinya. banyak banget ngobrol ya Gus ya. Jadi semua yang kita temukan di lapangan langsung kita sampaikan. Jadi udah menjadi catatan-catatan. Oke, thank you. Mantap lah pokoknya. Ini Haja Jihan ini mulai dari pagi sampai sore mukanya dia setiap program loh Gus. Ini melaporkan mulai dari di Mekah, di Madinah, semuanya luar biasa. Nah, saya juga akan mau panggil nih salah satu jemaah haji yang melakukan pelaksanaan ibadah haji 2026 yang merupakan eksekutif produser juga dari On Point with Adis Dilarasati. Ditinggal juga loh Gus. Kemarin saya beberapa minggu lah ya sama ada Kak Ana. Assalamualaikum Kak Ana. Nah, perkenalkan, ini adalah eksekutif produser kami di On Point with Adis Dilarasati, pelaksanaan ibadah haji 2026. Beliau juga melaksanakan ibadah haji. Nah, bisa diceritakan nih Kak Ana, gimana pengalaman ibadah haji 2026 di bawah kepemimpinan Kementerian Haji dan Umroh? Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam Sebelumnya warahmatullah. saya perkenalkan diri, saya Ana dari JKS 02. Waktu itu daftar haji 13 tahun lalu. 13. Jadi ini sebuah penantian yang indah buat saya. Masya Gitu Allah. saya berangkat haji bareng dengan adik saya, harusnya sama orang tua juga, tapi orang tua qadarullah dua-duanya sudah meninggal dunia gitu. Pertama yang saya appreciate itu masalah makanan Gus gitu. Saya terlepas dari segala macam catatan soal rasa lah atau soal variasi lauk atau sayuran. Yang saya appreciate itu adalah makanan tidak pernah telat dan tidak basi. Itu tuh benar-benar dan buah melimpah, susu, puding, tambahan-tambahan makanan seperti itu tuh benar-benar Masya Allah banget gitu. Memang porsinya banyak gitu, jadi yang biasanya saya makan nasi sedikit, kemarin tuh 3 kali sehari makan nasi banyak gitu. Jadi nggak bisa diet ya? Selama di sana Nggak bisa. dietnya gagal ya? Terus juga alhamdulillah hotel di Madinah saya mendapatkan hotel di ring 1 yang hanya berjarak 50 meter. Masya Allah. Jadi tiap hari kerjanya ke Masjid Nabawi. Nah di Mekah saya dapat hotel di sektor 9. Memang itu rada jauh, tapi dari Kemenhaj itu punya solusi bahwa ada bis sholawat namanya yang itu bergerak 24 jam. Jadi amat sangat memudahkan jamaah gitu. Jadi jarak jauh nggak masalah gitu. Jika misalnya melihat negara-negara lain gitu dari Afrika atau India yang istilahnya negara tidak ikut campur sebegininya dengan Indonesia yang benar-benar diurusin sih Masya Allah banget. Nah cuman catatan saya mungkin ke depannya harus ada edukasi dari jamaah terkait dengan disiplin, terus kebersihan, terus juga masalah antri nih karena banyak dari jemaah-jemaah. Pas antre di mana nih Kak? Toilet. Iya di Armusna gitu. Armusna. Jadi banyak dari jemaah-jemaah Indonesia yang masih belum bisa antri gitu sih. Dan transportasi dari Musdalifah ke Mina sih waktu kemarin saya memang benar-benar ini sih struggling juga, cuman alhamdulillah bisa teratasi gitu di pagi harinya. Kira-kira
seperti itu sih Gus gitu. Oke. Nah, itu makasih Kak Ana Iya. untuk testimoninya begitu Terima ya, kasih. pelaksanaan ibadah haji 2026. Eksekutif produser On Point with Tadi Selarasati, beliau melaksanakan ibadah haji dan Masya Allah mulai dari makanan nggak pernah telat. Gagal dia diet di sana Gus. Rasa-rasanya karena Jadi makanannya gini, katanya gini. enak-enak. Pertama soal edukasi, saya sepakat itu. Mhm. Dan ada yang kurang, edukasi how to merokok di sana. Banyak orang yang komplain ini rokok semaunya sendiri di tenda, ngerokok di hotel, ngerokok ditegur terus. Itu jadi PR Catatan. kami juga. Mhm. Kemudian kalau makanan berlimpah itu ada sejarahnya. Hmm. Jadi pihak syarikat, pihak hotel itu mungkin ada upaya untuk memberikan terima kasih pada kita, kepada haji. Hmm. Entah model apapun. Kita tolak langsung. Tidak perlu terima kasih pada kami, Kementerian Haji, berupa apapun. Tapi kalau Anda merasa punya keuntungan lebih, kembalikan ke jamaah. Makalah makanan itu Melimpah, tidak ada yang telat. Di Arafah ada es krim, tinggal nyomot aja. Tergantung kemampuan perut kita makan es krim. Masya Allah. Jadi tinggal nyomot. Itu salah satu alasan kenapa banyak makanan berlimpah. Oke, termasuk juga itu yang tadi menjadi catatan sebenarnya untuk kita sendiri ya, budayakan antri, Betul. disiplin. Ini yang kemudian harus juga harus lagi diedukasi tampaknya ya Gus ya. Betul. Oke, terakhir Gus, kan kemarin beberapa waktu yang lalu ya, sempat ketemu Pak Presiden nih. Bahasa apa nih? Jadi memang kita juga agak surprise juga. Waktu itu saya sedang di Jawa Timur, ada kegiatan di sana, ditelepon Menseskap. Gus, di mana? Saya di Jawa Timur. Kapan pulang? Rencana besok pagi? Udah. Kalau besok pagi beneran, Bapak pengen undang untuk laporan tentang pelaksanaan haji. Alhamdulillah, karena jam 10 kita ada jadwal dengan DPR. Jadi kita diundang ke Hambalang jam 2. Jam 2. Jadi situ kita laporkan pelaksanaannya, kita laporkan hambatan-hambatannya. Tapi beliau kan sudah tahu juga laporan dari tim beliau bagaimana apa yang terjadi di sana, dan alhamdulillah beliau apresiasi dan berterima kasih kepada semua stakeholder haji kita, termasuk berterima kasih kepada jamaah haji yang disiplin dan tertib. Nah, itu membesarkan hati kami, memberi semangat pada kami untuk lebih memperbaiki tahun-tahun berikutnya nanti. Termasuk soal biaya haji disinggung juga nggak nih? Kemarin kita belum, tapi Belum sampai ke kita situ. sudah menyampaikan. Kita belum menyinggung angka, kita menyampaikan Bapak, mohon maaf gini tahun depan kayaknya kita tidak bisa menekan biaya lagi karena Kondisinya kondisi yang tadi itu. disebutkan. Gitu. Dan Pak Presiden meresponnya? Pak Presiden tidak merespon, tapi ya beliau mengangguk, artinya beliau paham lah, beliau kan juga paham situasi. Gitu. Oke, terakhir Gus, pesan untuk calon jemaah haji yang 2027 insya Allah menjadi tamu Allah. Pertama, calon jamaah haji kita, saya minta tidak gampang mendapatkan informasi dari pihak di luar kita. Jadi hanya satu pintu dari pintu. Kementerian Haji dan Umroh saja. Ya, kadang-kadang kalau pengen cepat berangkat bisa lewat saya, nanti Jangan percaya. nambah biaya segini-gini. Jangan percaya. Oke. Yang Kedua, siapkan diri. Persiapan ini persiapan mental, karena akan melakukan ibadah haji, ibadah yang sangat diimpi-impikan itu, dan sudah ditunggu cukup lama. Kemudian siapkan juga manasiknya, artinya apa ibadah-ibadah apa yang harus kita lakukan, ritual apa yang kita lakukan disiapkan supaya nggak keliru. Dan yang terakhir dan cukup penting juga,
siapkan fisik. Oke, jadi persiapan fisik dan juga mental termasuk juga memperoleh informasi langsung dari sumbernya satu Ya, pintu yang ya. resmi dari Kementerian Haji dan Umroh. Kita berharap tentu saja pelaksanaan ibadah haji 2027 ini bisa berjalan lancar semuanya insya Allah. Terima kasih Tapi Gus Irfan. kenapa saya sampaikan Mhm. siapkan fisik? Mhm. Tahun ini insya Allah pemeriksaan istitoah kesehatan akan lebih Diperketat. diperketat untuk memastikan bahwa jamaah kita yang mau berangkat itu memang Benar-benar yang siap sehat. secara fisik. Oke, karena memang ibadah haji adalah ibadah fisik begitu ya. Yang diperlukan fisik. Oke, insya Allah terima kasih, Terima kasih, Gus Irfan, Muhammad Irfan Yusuf, Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia telah bergabung bersama kami di On Point with Adisti Larasati. Nah, itu tadi perbincangan kita soal pelaksanaan ibadah haji 2026, ada berbagai macam catatan dan tentu kita berharap catatan ini bisa menjadikan pelaksanaan ibadah haji 2027 mendatang bisa lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih sudah menyaksikan On Point with Adisti Larasati. Sampai jumpa di episode selanjutnya yang lebih menarik. Assalamualaikum.